Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Fauzil Adim dengan NIM akhir 018 Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara berwudu. Saya di sini mengambil sumber dari buku Risalah Tuntunan Salat Lengkap karangan Dr. Andes Mohrifai. Nah, sebelum sholat kita pastinya harus berwudu dulu. Nah, apa itu arti wudu? Yang pertama, wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut syara artinya membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, sebelum berwudu tentunya kita harus memperhatikan air yang akan kita gunakan berwudu. Semisal air yang kita gunakan itu makruh ataupun terkena najis, tentunya wudu kita tidak sah dan sholat kita tidak akan diterima. Nah, hal-hal sekecil ini kita harus memperhatikan. Di sini di dalam kitab ini pembagian air ada 3. Yang pertama adalah air suci mensucikan, yaitu air mutlak, yang artinya air yang masih murni dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh. Ya, air mutlak itu air yang seperti biasa itu yang dari sumber. Nah, yang kedua itu adalah air suci dapat mensucikan tetapi makruh untuk digunakan, yaitu air musammas, air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. Nah, yang kedua adalah air suci tetapi tidak dapat mensucikan, seperti air mustakmal, air yang telah digunakan bersuci untuk menghilangkan hadas atau najis walaupun tidak berubah warna, bau dan rasanya. Nah, yang terakhir adalah air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Sedangkan jumlahnya air itu kurang dari 2 kolah, maka yang semacam ini tidak suci dan tidak dapat mensucikan. Jika lebih dari 2 kolah dan tidak berubah sifatnya, maka sah untuk bersuci. Nah, 2 kolah itu jika berbentuk bak, maka besar sama dengan panjang 62,4 cm, lebarnya 62,4 cm, dan dalam tingginya juga 62,4 cm atau melebihinya lebih baik. Nah, sama dengan kira-kira 217 liter. Nah, peringatan, ada satu macam air lagi, ialah air suci dan mensucikan tetapi haram memakainya, yaitu air yang diperoleh dari gosok atau mencuri. Gosok itu apa? Gosok itu mengambil air milik orang lain tanpa seizin yang punya. Nah, selanjutnya adalah pembagian fardu, syarat, serta sunnah dan juga yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah fardu wudu. Fardu wudu itu ada 6. Yang pertama, niat. Hendaknya berniat menyengaja menghilangkan hadas atau menyengaja berwudu ketika membasuh muka. Lafalnya wudu itu adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari faradhal lillahi ta'ala. Saya berniat untuk berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, yang selanjutnya adalah membasuh wajah. Yang selanjutnya adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Selanjutnya mengusap sebagian rambut atau kulit kepala. Selanjutnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir adalah tertib. Jadi tidak bisa setelah awal-awal ya basuh kaki, terus tangan, terus wajah, itu tidak boleh, karena ini harus berurutan, yaitu tertib. Nah, syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu itu adalah Islam, tamyiz, yakni dapat membedakan baik buruknya suatu pekerjaan dan tidak berhadas besar. Lalu dengan air suci lagi menyucikan, yang seperti saya jelaskan di awal tadi, air suci yang mensucikan yaitu air yang seperti biasanya, bukan air yang mustakmal atau mutanajis. Nah,
Selanjutnya adalah tidak ada sesuatu yang menghaling air sampai ke anggota wudhu, misalnya getah, cat, tato. Wah, itu susah kalau sudah ada tato. Ya gimana lagi? Ya bukannya apa ya? Ya tetap Islam tapi ya tidak sah seperti itu. Jangan bertato ya. Yang terakhir adalah mengetahui mana yang wajib, fardu, dan mana yang sunnah. Selanjutnya adalah sunnah-sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu ada banyak sekali. Di antaranya adalah bersiwak, membaca basmalah, ketika hendak berwudhu membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, berkumur-kumur, membasuh lubang hidung sebelum berniat, menyapu seluruh rambut kepala dengan air, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, menyapu kedua telinga luar dan dalam, meniga kalikan membasuh, menyela-nyela jari tangan dan kaki, dan membaca doa sesudah wudhu. Nah, sini ketika kita berwudhu, tentunya kita harus tahu apa saja yang membatalkan wudhu, agar kita itu tidak, oh saya sudah wudhu saya batal apa belum, atau bahkan kalau orang tidak tahu itu terkena najis katanya batal, terus apa makan batal dan wudhu lagi. Nah, daripada seperti itu ya saya jelaskan lagi, yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama itu adalah keluar sesuatu dari kubul dan dubur, misalnya buang air kecil maupun air besar, atau keluar angin dan juga sebagainya yang keluar dari dubur atau dubur. Nah, yang selanjutnya adalah hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak. Nah, saya pernah dijelaskan bahwa tidur yang tidak membatalkan wudhu itu adalah dengan duduk pantat menempel pada bumi. Jadi tidak tidur seperti itu, tidur seperti orang di kasur seperti biasanya. Nah, bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sama-sama dewasa. Keduanya bukan mahram, dengan tidak ada penghalang antara kedua kulit tersebut. Mahram artinya keluarga yang tidak boleh dinikah. Yang selanjutnya adalah memegang atau menyentuh kemaluan, kubul atau dubur dengan telapak tangan atau dengan bagian dalam jari-jari yang tidak memakai tutup walaupun kemaluannya sendiri. Nah, seperti itu hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Jadi semoga bermanfaat. Selanjutnya adalah prakteknya langsung. Bagaimana sih tata cara berwudhu yang sudah saya jelaskan tadi? Mari kita praktekkan. Baik, pada kali ini kita akan langsung mempraktekkan teori yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana tata cara berwudhu yang baik. Nah, langsung saja. Pada saat mencuci pergelangan tangan, langsung niat, membaca niat, yaitu nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhalillah ta'ala. Saya niat berwudu karena untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala.
Baik, itu tadi tata cara berwudu yang baik dan benar. Nah, disunahkan juga setelah berwudu membaca niat sudah wudu. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan barokah. Jangan lupa diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.